menjadi salah satu tindakan kekerasan yang sering terjadi di lingkungan pendidikan. Bullying ini bukan hanya dilakukan oleh satu orang, melainkan bisa dilakukan oleh sekelompok orang yang berkuasa. Bullying ini bersifat verbal maupun non-verbal. Tentu saja dampak dari bullying ini sangatlah besar. Bukan hanya fisik, tetapi mental korban yang terkena bullying akan terganggu juga. Biasanya, orang yang terkena bullying atau korban bullying akan mengalami gangguan kecemasan, depresi, self-esteem yang rendah, self-acceptance yang rendah, dan bisa menyebabkan bunuh diri. Oleh karena itu, kami dari kelompok 5 akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana sesi konseling untuk korban bullying. Juga teknik yang akan diambil yaitu teknik kursi kosong dan menggunakan pendekatan REBT, yaitu Rational Emotive Behavior Therapy. Nah, teknik konseling Gestalt ini atau teknik kursi kosong ini ada 2 jenis. Yang pertama yaitu dengan menggunakan dialog 2 kepribadian, yang kedua yaitu menggunakan imagery atau menggunakan imagery. Jadi klien itu membayangkan seseorang yang bermasalah di depannya gitu. Tapi kelompok kami akan membahas tentang empathy chair dengan jenis dialog 2 kepribadian. Bayu adalah salah seorang mahasiswa kurang mampu yang bisa kuliah di salah satu perguruan tinggi ternama di kota Bandung dengan menggunakan beasiswa. Bayu juga salah seorang mahasiswa yang berprestasi, akan tetapi kecerdasan Bayu membuat teman-temannya merasa iri. Akibatnya, Bayu sering terkena bullying oleh teman-temannya. Bullying ini sempat menjadikan Bayu merasa tertekan, cemas, stres, mempunyai self-esteem yang rendah, dan self-acceptance yang rendah. Selain itu, kondisi ini juga menyebabkan prestasi Bayu menurun. Tapi untungnya hal ini tidak berlangsung lama. Bayu akhirnya dapat kembali bangkit. Kesel banget ya si Bayu. Ya ini si Bayu bisa sih dia. Harusnya kan kita yang kayak gini. Iya, harusnya kita ya yang juara 1. Emang orangnya. Itu si Bayu tuh. Bayu, kamu tuh gak pantas tahu dapat IPK paling tinggi. Iya bener, harusnya kita. Iya, di kampus ini tuh khusus buat orang-orang kaya doang. Iya, orang miskin kayak kamu tuh gak pantas tahu gak? Iya, ngapain lagi so aktif kalau mau buku. Kok kamu ngelamun sih? Kenapa? Kok diem di sini gak masuk kelas? Kenapa-napa? Beneran gak apa-apa? Masa sih kok ngelamun di sini? Kamu tugas yang kemarin udah belum? Udah, aku udah ngerjain. Oh, aku mau minta tolong dulu. Ih, kamu kenapa sih pas akhir-akhir ini sering ngelamun? Kenapa-napa kok? Beneran gak apa-apa? Iya, kenapa-napa. Kenapa sih? Sebentar, belum beres ya, aku mau ngobrol dulu. Boleh, kenapa? Aku perhatiin akhir-akhir ini kayaknya kamu sering ngelamun deh. Kamu lagi ada masalah ya? Ya sih. Enggak kenapa-napa kok. Oh, kalau gini misalnya kalau kamu nggak mau cerita sama aku punya kenalan kok konselor. Nah, nanti kalau misalkan kamu mau ngadain sesi konseling, aku bisa antar ke sana. Gimana? Boleh, bisa diantar. Oke, nanti aku antar. Dia ada jadwal kosong hari ini, jadi kamu udah bisa langsung ini aja ke ruangannya tak? Kamu udah bisa Langsung proses aku, langsung proses. bisa ya, kamu masuk aja dulu ya. Ini ruangannya, kamu bisa langsung masuk aja. Oke, kalau gitu aku pamit ya. Oke. Permisi Ibu. Ya, silakan masuk. Ini silakan duduk.
bisa saya bantu, Dek? Saya tuh ibu ya direkomendasiin sama teman untuk berkonsultasi ke sini. Oh, ya, sebelumnya nama Ade siapa ya? Terus dari jurusan apa? Nama saya Bayu dari jurusan matematika. Dari jurusan matematika. Nah, kan kalau misalnya datang ke konselor itu pasti ke konselor itu pasti ada tujuan ya. Nah, sebenarnya apa sih yang Ade rasain sekarang gitu? Gimana perasaan Ade? Gimana kabar mental Ade bagaimana? Keadaan mental saya itu tidak lagi baik-baik aja ya. Saya tuh sering kepikiran akhir-akhir ini gitu. Kenapa sih saya tuh sering dibully? Apa sih salah saya gitu? Sampai dibully kayak gini. Padahal saya ini yang apa ya? Ingin belajar mencari ilmu gitu di kampus ini gitu. Tapi gak tahu kenapa saya tuh jadi korban bully. Korban bully itu dilakukan oleh keluarga atau Teman kelas saya. teman kelas saya? Nah, kalau boleh tahu hal itu karena apa? Saya juga bingung gitu. Mereka tiba-tiba ngebully saya gitu. Padahal saya nggak ngelakuin hal salah apapun. Saya mengerti, pasti ini sesuatu yang berat bagi kamu dan ini juga bisa menyebabkan kamu tidak akan sering belajar kan, terus sering merasa cemas dan merasa apa sih, harga diri yang rendah, ya kan? Nah, saya paham apa yang kamu rasakan. Nah, di kesempatan ini aku mau ngajakin Ade nih buat ikut salah satu konseling dengan teknik kursi kosong, dimana nanti Ade akan bermain dua kepribadian. Jadi yang pertama Ade bakal jadi korban untuk menceritakan perasaan Ade itu gimana gitu. Nah nanti dialog itu jadi gantian, nanti Ade bisa jadi pelaku gitu, pelaku bullying. Jadi berperan sebagai teman Ade dan untuk mengungkapkan gitu apa sih alasan mereka sampai membuli Ade sampai saat ini. Apakah mengerti? Nah, pada kesempatan ini Ade akan mengikuti teknik kursi kosong ya. Jadi dalam teknik kursi kosong ini ada dialog dua kepribadian. Jadi kursi kosong yang satu ini, bayangkan teman Ade yang sering ngebully Ade. Ya, bayangkan. Nah, sekarang Ade kan di sini ya, di depan Ade bayangkan ada teman yang sering ngebully. Lalu ungkapkan apa yang Ade rasakan, entah marah, sedih, atau apapun juga, coba ungkapkan ke kursi yang ada di sini. Oke? Mungkin yang saya rasakan ya kenapa sih gitu dulu suka ngebully Bayu gitu. Apa sih kesalahan Bayu sehingga dibully sampai kayak main fisik gini, sampai dikata-katain aku tuh udah berhak kuliah di sini, padahal aku tuh udah berjuang gitu demi ada di posisi sampai peringkat 1 tuh. Kenapa sih gitu? Apa salah Bayu? Nah, sekarang gimana perasaan Ade? Udah mulai tersampaikan gitu unek-uneknya atau masih mengganjal? Sudah disampaikan tadi. Tapi mungkin Ya, agak lega gitu. agak-agak. Nah, sekarang Ade pindah posisi jadi seseorang yang sering ngebully Ade, jadi pelaku bullying gitu. Coba sebenarnya apa sih alasan mereka ngebully Ade gitu ya? Bayu, lu tuh pintar. Gue tuh sirik sama lu sebenarnya. Lu bisa sampai peringkat 1 kayak gini. Gue tuh sering didesak sama orang tua gue buat IPK tertinggi di kuliah ini. Tapi kenapa sih gue tuh gak bisa? Gue tuh sirik sama lu, Bayu. Gimana? Udah? Silahkan kembali lagi ke kursi. Nah, kan Ade sudah tahu ya alasannya gimana gitu. Terus tadi gimana alasannya? Boleh diulangi lagi? Sebenarnya mereka itu iri ngeliat saya daerah tingkat 1 di tingkat 1 di kuliah. Nilainya gitu. Sekarang kan Bayu udah tahu ya alasannya gimana. Coba Bayu main lagi ya, ada di posisi kamu sekarang. Kamu sekarang ungkapin apa yang ingin kamu sampaikan gitu. Misalnya ayo kalau gitu jangan apa misalnya gitu. Jadi ungkapkan gitu ke mereka apa sih yang ingin kamu sampaikan gitu. Sebenarnya saya itu pengen banget ngobrol sama mereka, kayak ngungkapin ya kalau emang nggak bisa ayo belajar sama-sama gitu. Ayo kalau aku bisa ngebantu mereka kenapa enggak gitu. Ayo sama-sama ini
sih gitu ibu. Nah, pengennya gitu kan. Coba sekarang yang bayangkan lagi di depan kamu ada orang yang sering ngebully kamu dan kamu bilang hal tersebut ke dia. Bu, ayo belajar sama-sama. Kalau kamu butuh bantuan tentang pelajaran bisa tanya ke aku pun siap untuk membantu kamu. Sebenarnya aku juga ingin dekat sama teman-teman yang lainnya. Nah, sekarang gimana perasaannya? Udah mulai? Nah, sekarang ganti lagi ke posisi orang yang gak suka sama kamu dan ungkapin lagi apa yang mungkin mereka katakan kepada kamu. Pindah. Ya Bayu, gue juga pengen dekat sama lu. Gue tuh pengen meminta bantuan tentang pelajaran sama lu, tapi gue gengsi untuk ngomongnya. Lu sekarang juga gue iri gitu sama lu, yang rajin, yang belajar tuh nyampe gitu ke otak. Kenapa gue gak bisa kayak lu? Gue pengen dekat sama lu biar ya gue tuh mau berteman sama lu. Ya gue tuh mau berteman sama lu, bergaul gitu, tapi gue tuh gengsi ngomongnya. Nah, Bayu, sekarang kan kamu udah tahu ya alasannya kenapa teman kamu itu ngebully kamu. Nah, terus dia juga bilang pengen belajar lagi sama kamu gitu. Nah, sekarang coba ungkapin apa yang ingin kamu jawaban dari teman kamu tersebut. Ya kalau mau berteman ayo, jangan sampai ngebully aku sebenarnya. Kalau mau berteman ayo jalanin berteman. Nah, sekarang gimana perasaannya? Udah mulai ini? Nah, lumayan ya. Nah, jadi sekarang kamu udah tahu kan caranya. Kalau misalnya ada teman yang ngebully kamu, mungkin karena ada satu hal lain gitu yang jadi permasalahan mereka gitu. Coba nanti ajak ngobrol lagi teman kamu. Insya Allah kok kalau misalnya kamu emang benar-benar pengen bantu dia, pengen ini, insya Allah mereka pun bakal nggak akan ngebully kamu lagi. Kemudian tadi pas dari pas konseling ini, proses konseling ini, saya melihat kamu sepertinya karena dibully, self esteem kamu jadi rendah, rasa harga diri kamu merasa rendah, jadi kamu merasa diri kamu tidak berharga karena bully tersebut gitu ya, orang-orang yang bully kamu gitu. Nah, sekarang kamu udah tahu alasannya kenapa, dan aku ngingetin gitu bahwa tiap orang tuh berharga, tiap orang tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, coba deh, aku mau nanya dulu, kelebihan kamu apa aja? Kamu bisa kan sekarang sampai juara, sampai IPK-nya tertinggi gitu ya. Itu tuh jadi sebuah kelebihan kamu, dan dalam proses ini kamu harus sering melakukan mindfulness gitu, menyadari gitu apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan kamu. Coba saya mau nanya ya ke Bayu, kelebihan dan kekurangan kamu apa aja sih yang kamu tahu? Mungkin saya merasa tidak cukup gitu kalau melakukan sesuatu, sehingga kalau melakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Nah itu sungguh-sungguh itu menjadi sebuah kelebihan kamu. Kan banyaknya orang yang malas gitu, itu tuh sebuah kelebihan kamu gitu kan. Jadi banyak hal-hal yang perlu kamu syukuri gitu, banyak yang yang nggak bisa orang lain dapat kayak kamu gitu. Saatnya kamu mensyukuri apa yang kamu dapat gitu. Nah, coba kalau boleh saya tahu sekarang gimana perasaannya? Masih rasa harga diri kamu masih ini nggak? Maksudnya kayak kamu udah menyadari bahwa diri kamu itu berharga atau belum? Ya, saya menyadari kalau diri saya itu berharga, Ibu. Ya, jadi kedepannya ya kamu jangan sering merasa insecure dengan kekurangan kamu. Kalau kamu punya kelebihan yang yang orang lain nggak punya gitu. Nah sekarang kalau kamu sudah merasa tenang, sudah menemukan jawabannya, silahkan untuk dipraktekkan ya. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, kamu datang lagi ke saya ya, kita melakukan proses konseling lagi gitu. Nah, tapi saya harap semoga kamu bakal menjadi lebih baik dengan mengikuti sesi konseling ini. Terima kasih. Ya, terima kasih ya kamu sudah mau berbagi ke Ibu, dan ya saya harap ya kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menghargai apa yang kamu punya, dan
apa ya, tidak terus merenungi sebuah keturunan kami. Terima kasih Ibu atas bimbingannya telah menerima cerita saya Ibu. Ya, sama-sama. Saya mohon pamit Ibu, terima kasih sekali lagi. Ya, hati-hati ya. Ya Ibu. Hai kalian, aku boleh ngobrol gak? Boleh, beneran. Ya sebenarnya itu aku tuh pengen berteman sama kalian, pengen belajar bersama sama kalian. Gimana? Sebenarnya gitu juga aku dulu pengen belajar bareng dia. Aku juga pengen dapet IPK tinggi kayak kamu. Ya udah, ayo belajar sama aku yuk, bareng-bareng. Kita mau belajar mana? Mending kita belajar di perpus aja ya. Yuk masuk yuk. Yuk. Ya, ada dulu. Kalian. Kita belajar. Ya, bisa belajar bareng. Ya, kayak di time. Telepon namanya. Kang Roman. Kunoy. Lihat di sini lagi. Wah, iya naon bisa balik. Dia pas mau cium.